Ya. Ya, oke, kali ini saya mau berbagi tutorial lagi cara membersihkan DB ya, atau Dr. Blade. Kenapa dibersihkan? Karena biasanya kalau tidak dibersihkan, ini hasil developernya yang ini, silakan diperhatikan ada garis. Langkah pertama, coba dibersihkan dulu. Kalau hasilnya tetap tidak maksimal, artinya DB-nya harus diganti, mau tidak mau harus diganti. Jadi kita coba dulu langkah pertama, yaitu membersihkan DB-nya ya. Kalau DB-nya masih bagus, bagian ini bakal rata ya, rata, enggak bergaris seperti ini. Oke, langsung aja. Sebelum memulai, ada peralatan yang harus disiapin ya. Pertama, sunpoly. Sebetulnya ini untuk polis ya, polis mobil, supaya membersihkan permukaan ya, atau baret di mobil. Ini sunpoly, tapi ternyata cocok untuk membersihkan media atau spare part yang ada di cartridge printer. Ini kita pakai udah berpuluh-puluh tahun ya, pakai produk ini nggak di endorse. Terus ada gunting untuk membuka pin-pinnya, ini sangat berguna juga. Kemudian obeng plus, obeng minus boleh disiapin juga di ini, bisa kepake. Sama kain ini kain sebenarnya harus yang baru ya, karena pakai yang juga masih bisa. Ini kain yang teksturnya untuk ini ya, kain untuk kaos daleman, ini bagus buat ngebersihin dibanding sama kain microfiber. Ini untuk permukaan yang, untuk membersihkan permukaan yang halus ya. Untuk kerak lebih cocok kain yang seperti ini. Oke, langsung kita eksekusi. Langkah yang pertama, ini cara membuka dulu ya. Di bagian ini ada pen satu, bagian ini satu ya. Jadi dikunci sama pen. Kita langsung buka pennya. Siapin gunting yang tebal seperti ini. Posisikan kayak gini ya. Ini yang dipakai ujung ini. Nah, contoh, masukin ke dalam. Ini kan pernah dibuka ya. Masukin ke dalam. Nah, langsung pakai ujung gunting ini bisa keluar nih pennya, penguncinya. Oke, itu pen yang pertama. Kemudian pen yang kedua ada di bagian ini. Buka. Ini pakai obeng min belum tentu bisa, soalnya kan ujungnya nggak tajam. Kalau ujung ini tajam, ini ditekan ke bagian pennya, dia bakalan ini ya, bakalan nggak licin, jem. Beda sama obeng. Oke, ini jangan lupa ya, ada per juga nih, buka ya. Ini barusan udah kebuka, ininya jangan lupa dibuka, per. Jadi penguncinya ada 3 nih, per, pen 2, per 1. Nah, kalau misalkan udah kebongkar, nah sebelum memulai dites dulu biasanya. Kita pastiin ini putarannya rata atau enggak. Sorry, putar ya dari sini ya, bisa diputar. Lurusin posisinya, lurusin. Nah, kalau diperhatikan nih, bagian ini tuh gak rata ya, gak rata semua, harusnya rata. Oke, langsung eksekusi. Langsung eksekusi aja. Kita buka bagian yang ini pakai obeng plus. Nah, ini kurang lebih ada satu baut, langsung dibuka ya. Udah, kalau udah buka ditarik. Nah, ini jangan lupa nih susunan ini, jangan, kalau pemula jangan sampai lepas, nanti pusing. Nah, kayak gitu ya. Lanjut buka lagi cover ini, buka, masih pakai obeng plus. Oke, udah, tinggal tarik aja. Nah, ini tutup terakhir ya. Kalau sudah terbuka seperti ini ya, kita amankan dulu developernya ya, pakai ya, biasanya pakai kertas atau apalah, bebas. Amankan dulu developernya. Jadi yang disebut developer itu yang ini, roll yang ini nih. Nah, taruh dulu ya, taruh sini. Nah, terus mana bagian yang mau dibersih itu yang mana? Nah, yang tadi disebut Dr. Blade itu yang ini. Semua printer HP ada Dr. Blade-nya, sama bentuknya seperti ini, dan penempatannya juga di bagian sini. Sering pemakaian ini ujungnya ini jadi berkerak ya, berkerak karena serbuk toner, jadi harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Nah, kain yang tadi langsung aja dilap ujungnya ya, seperti ini. Dilap, ditarik. Oke, tarik.
Oke, supaya hasilnya maksimal, kita bantu pakai cairan ini. Sun Poly namanya ya. Sun Poly, ujungnya di Oke, kita hitung sampai 7 aja ya. Supaya sampel ini agak kering dikit. 1 2 3 4 5 6 7, kurang lebih 7 detik. Nah, baru kita lanjut bersihkan. Jadi kalau ada kerak-kerak itu ya, sama sampel ini dia langsung keangkat. Nah, setelah kita bersihkan, terus kita merasa ini, oh ini udah bersih, cukup bersih ya, ujungnya udah oke. Kita raba ya, kita raba, tarik. Ini bisa kita rasakan sebelum dibersihkan, memang sebaiknya diraba juga seperti ini. Nah, kalau udah ngerasa oh ini udah halus ya, udah oke. Nah, kita langsung pasang lagi aja. Tapi sebelum dipasang, sebelah kiri dan kanan ini ada busa. Nah, busa ini harus dikerok sedikit ya, supaya ngembang lagi, supaya fungsinya kembali lagi. Karena kalau busa ini udah agak ngembang lagi, biasanya suka bocor ke sini. Biar gak bocor, biar ketriknya gak keluar, biar serbuknya gak keluar, busanya dikerok dikit. Oke, jangan kebalik ya, jangan kebalik. Nah, bagian ujung ini yang belahannya ada ini nih, deketin. Nah, belahannya ada 2 ya. Jadi dibelahnya kayak gini, kiri dan kanannya dibelah. Kalau yang ini belahannya 1. Belahannya 1 tuh. Jadi yang belah 2 ini masuk ke bagian dalam. Nah, putar-putar. Nah, kalau udah masuk ke gear yang ini, artinya udah pas. Tiup dulu biar tonernya enggak ini. Biar bersih lah. Oke, lanjut ya, pasang. Lihat lubang ini ada 2 lubang yang agak nonjol ke sini bagian bawah ya. Dorong dikit. Nah, udah masuk ya, udah masuk kan. Nah, udah masuk, langsung pasang lagi nih. Pasang lagi bautnya. Ini bandel load. Oke, langsung load. Jangan terlalu kenceng, yang penting kuat ya. Jebol ininya dudukan. Oke, cukup. Kalau sudah cukup, sebelum memulai, sebelum dipasang semua, ini dilepas. Harus dites dulu, dipastiin dulu ya. Tes dulu seperti ini, pasang ininya. Nah, ini dipasang ininya, terus diputer. Nah, terus cek. Kalau misalkan ini rata, artinya berhasil ya, berarti ini nggak perlu diganti. Kalau misalkan masih garis seperti ini masih ada. Kalau yang ini udah masih ada, ini masih ada, ininya minta diganti. Jadi mau nggak mau ini harus diganti. Kalau misalkan ininya masih bagus, pakai cara tadi itu udah cukup ya. Oke, lanjut pasang lagi ya. Ini dipasang, kemudian ini juga, ini bagian ini dipasang sini. Nah, kalau ada kuas, sebaiknya ini dibersihin pakai kuas biar ketelnya tetap bersih. Oke, kalau sudah ini ditekan ke sini ya, masukin dulu ke sini seperti ini. Nah, udah masuk, pasang lagi bautnya. Nah, pasang lagi bautnya. Udah, kalau udah terpasang, pasang lagi. Posisinya seperti ini ya. Yang perlu dimasukin itu per ke sini. Ini udah masuk, baru kawinin. Udah. Yang ini, yang sebelah sini itu yang ada pernya tadi, masukin pen yang paling pendek. Ini kan ada 2 tuh ukuran. Yang paling pendek, ini cari yang paling pendek, masukin ke sini. Udah. Setelah itu baru pen yang panjang. Satu lagi ini pernya ya, masukin ke sini. Oke, udah ya.
Jadi kurang lebih seperti itu caranya membersihkan DB. Kalau DB-nya masih bagus bisa dibersihkan, kalau DB-nya sudah jelek artinya minta ganti atau lem biru ya, ganti yang baru. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa ya, kalau channel ini membantu, like, komen, dan subscribe.